Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Naula Latifah. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, mahasiswa administrasi bisnis, dan saya mengambil mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 di Universitas Bina Insani. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Lucia Aridiani. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Lanjut saja. Di sini kita mengenal tentang kewajiban jangka pendek terlebih dahulu. Kewajiban jangka pendek ini memiliki 3 karakter utama. Yang pertama yaitu adalah kewajiban sekarang atau kewajiban saat ini. Yang mana kewajiban sekarang atau kewajiban saat ini dikatakan kewajiban sekarang atau kewajiban saat ini karena kita sudah membuat laporan dan sudah mengetahui kewajiban itu sudah ada dan akan dibayarkan dalam waktu 2 bulan lagi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu timbul dari kejadian masa lalu atau disebabkan oleh masa lampau. Kejadian masa lalu atau disebabkan oleh kejadian masa lampau ini dikatakan kejadian masa lampau atau masa lalu dikarenakan 2 bulan yang lalu barang sudah diterima dan saat ini sudah harus dibayarkan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga menyebabkan arus keluar aset, contohnya itu seperti kas, barang atau jasa. Dalam hal ini, perusahaan harus menyerahkan atau memberikan terhadap perusahaan lain baik dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Next, pembahasan selanjutnya yaitu apa itu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek ini dilaporkan jika salah satu dari 2 kondisi ini terjadi. Yang pertama yaitu kondisi kewajiban diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Nah, yang kedua itu liabilitas diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan atau kewajiban diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. Sebelum lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan apa itu siklus operasi. Siklus operasi ini adalah periode waktu yang berlalu antara kepemilikan barang dan jasa dan realisasi kas yang disebabkan dari penjualan berikut pengumpulannya. Next itu ada contoh-contoh kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu utang dagang atau utang usaha. Yang kedua itu utang wesel. Yang ketiga bagian lancar dari hutang jangka panjang. Yang keempat itu utang dividen. Yang kelima uang muka dan deposit konsumen. Nah, yang keenam pendapatan belum terrealisasi. Yang ketujuh itu ada utang pajak. Dan yang kedelapan utang gaji, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, next. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu ada utang dagang. Nah, untuk utang dagang ini merupakan nilai yang harus dibayarkan perusahaan terkait dengan perlengkapan barang atau jasa yang dibeli. Hal ini muncul karena adanya selisih waktu antara diterimanya barang atau jasa dengan pembayaran, seperti itu. Next itu kita akan membahas mengenai utang wesel. Nah, utang wesel ini merupakan pernyataan tertulis di mana pihak perusahaan berjanji untuk membayar sejumlah nilai tertentu dalam jangka waktu tertentu. Utang wesel ini dapat muncul dari transaksi pembelian atau pendanaan. Utang wesel juga dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk jangka panjangnya nanti kita akan membahas di kewajiban jangka panjang. Selanjutnya itu utang wesel dapat termasuk utang wesel dengan bunga ataupun utang wesel tanpa bunga. Next, ini dia kita akan membahas mengenai contoh utang wesel dengan bunga ya. Contohnya itu
Kastel National Bank meminjamkan uang senilai $100.000 pada 1 Maret 2016 kepada Landscape Co. Landscape menandatangani utang Wesel dengan nilai nominal $100.000, bunga 6%, jangka waktu 4 bulan. Landscape mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret tersebut dengan jurnal menerima kas, yaitu kas berada di debit dan memiliki utang Wesel yang dicatat dalam kredit, sama-sama berjumlah $100.000. Next, jika Landscape menyusun keuangan per semester atau per 30 Juni, perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengikuti biaya bunga dan utang bunga per 30 Juni. Perhitungan bunga yaitu $100.000 dikali 6% dikali 4/12 sama dengan yaitu adalah $2.000. Nah, jurnalnya biaya bunga berada di debit, dan utang bunga berada di kredit. Yang mana jumlahnya itu yang mana biaya bunga itu sebesar $2.000 dan utang bunga juga sebesar $2.000. Next, masih dengan utang Wesel dengan bunga ya. Pada jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2016, Landscape mencatat pembayaran utang beserta bunga dengan jurnal berikut. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Utang Wesel diterima, mereka menerima utang sebesar $100.000 dan utang bunga sebesar $2.000. Nah, uang yang dikeluarkan atau kas yaitu sejumlah $102.000, yang mana kas keluar posisinya itu berada di kredit dan utang Wesel beserta utang bunga berada di debit. Next, selanjutnya ini utang Wesel tanpa bunga. Nah, perbedaan utang Wesel tanpa bunga dengan utang Wesel dengan bunga yaitu adalah pencatatannya. Jika utang Wesel tanpa bunga ini memang dari awal sudah ditentukan bahwa peminjam uang ini sudah menentukan patokannya itu misalnya 100.000 ini akan dibayarkan dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, maka biayanya yaitu adalah $102.000 seperti itu. Nah, contohnya sebagai berikut. 1 Maret Landscape menerbitkan utang Wesel dengan nilai $102.000, jatuh tempo dalam 4 bulan. Zero bearing note untuk Casting National Bank atau utang Wesel tanpa bunga untuk Castle National Bank, nilai kini atau persen value dari utang Wesel ini adalah $100.000. Landscape mencatat transaksi ini dengan sebagai berikut. Landscape menerima uang sebesar $100.000 dan utang Weselnya itu sebesar $100.000 juga. Jika Landscape menyusun laporan keuangan per semester, perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya dan utang bunga senilai $2.000 pada 30 Juni. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut. Biaya bunga $2.000 berada di kolom debit dan utang Wesel $2.000 berada di kolom kredit. Jatuh tempo pada tanggal 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran utang dengan jurnal utang Wesel yang diterima yaitu sebesar $102.000 dan kas keluarnya yaitu adalah $102.000. Seperti itu. Next, nah, ini kita berada di contoh yang berikutnya yaitu adalah contoh kewajiban jangka pendek, hutang jangka panjang yang jatuh tempo.
Utang jangka panjang yang jatuh tempo merupakan bagian dari obligasi, utang hipotek, dan kewajiban jangka panjang lain yang harus dibayarkan perusahaan dalam waktu 1 tahun dari tanggal laporan. Nah, hal ini kecuali jika bagian tersebut dilunasi atau sudah dialokasikan untuk dilunasi oleh aset perusahaan. Nah, pendanaan kembali atau dilunasi dengan penerbitan instrumen utang baru. Yang ketiga, dikonversi ke modal saham. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya lagi itu bagian lancar dari kewajiban jangka panjang. Bagian dari obligasi. Sudah ya tadi. Next, selanjutnya itu utang dividen. Nilai yang dijanjikan oleh perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh RUPS. Utang dividen ini biasanya dibayarkan dalam jangka waktu 3 bulan. Dividen kumulatif saham preferan yang belum diumumkan tidak termasuk kategori kewajiban. Nah, selanjutnya utang dividen yang dibayarkan dalam bentuk penerbitan saham baru tidak dilaporkan sebagai kewajiban dan dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu utang muka, pelanggan, dan deposit. Deposit kas yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau karyawan dapat diklaim kembali. Utang muka, pelanggan, dan deposit ini dapat diklasifikasikan sebagai utang lancar maupun utang jangka panjang, tergantung dengan kondisi. Selanjutnya contoh yaitu pendapatan belum terrealisasi. Pendapatan belum terrealisasi ini dimaksud adalah kas yang diterima perusahaan tetapi perusahaan belum mengirimkan barang atau memeriksa jasa yang dijanjikan. Kita masuk pembahasan mengenai kewajiban jangka panjang atau utang obligasi. Kewajiban jangka panjang adalah aliran keluar sumber daya yang diekspektasikan perusahaan yang tidak jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contoh dari kewajiban jangka panjang atau utang obligasi yaitu adalah utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, utang pensiun, dan utang lazim. Nah, untuk penerbitan obligasi ini sebuah pernyataan atau berupa perjanjian yang dinyatakan untuk membayar dan disetujui uang pada tanggal jatuh tempo plus sejumlah bunga tertentu senilai dengan nilai jatuh tempo yang dibayarkan, face value. Nah, penerbit obligasi ini dapat dijual dalam bentuk satuan seperti saham, dan pembayaran bunga biasanya dilakukan per semester atau 6 bulan. Nah, selanjutnya seorang investor yang menilai obligasi berdasarkan nilai kini dari aliran kas yang diekspektasikan di masa depan yang terdiri dari nilai bunga dan nilai nominal. Di dalam utang obligasi memiliki tingkat bunga. 2 tingkat bunga. Yang pertama yaitu tingkat bunga nominal dan yang kedua tingkat bunga pasar. Untuk tingkat bunga nominalnya, tingkat bunga nominal ini adalah tingkat bunga yang dinyatakan secara tertulis pada indentur atau dokumen obligasi. Nah, dinyatakan sebagai presentase dari nilai nominal obligasi atau per value. Kemudian yang kedua itu tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif. Tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif ini adalah tingkat bunga yang merupakan keuntungan yang diharapkan oleh investor secara umum terkait dengan tingkat resiko tertentu. Seperti itu. Nah, di sini kita mengasumsikan bunga nominal. Misalnya obligasi yang terjual itu udah 8%. Sementara di market interest itu kita memiliki 3 tingkatan ya. Market interest itu ada yang 6%, 8%, dan 10%. Nah, kita asumsikan bunga nominalnya itu ada 80%.
Jika obligasi menjual sementara di market interest itu adalah penjualan 6%, maka kita mendapatkan selisih, yaitu mendapatkan keuntungan karena obligasi mengasumsikan bunga nominalnya adalah 8%, maka kita mendapatkan keuntungan. Nah, yang pada tingkat kedua yaitu 8%. Nah, di dalam tingkat kedua ini dinyatakan per value karena kita tidak menemukan selisih di antaranya. Nah, kemudian yang tingkat ketiga yaitu adalah 10%. Dikatakan diskon karena perusahaan itu menurunkan harga dikarenakan di market interest ini sebesar 10%, dan banyak pelanggan lari ke pasar dibandingkan ke perusahaan karena nilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai pasar, seperti itu. Next, langsung saja daripada kita bertele-tele di situ, langsung saja kita masuk ke contohnya. Untuk contohnya itu seperti ini. Santos Company menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100.000 pada 1 Januari 2011. Jatuh tempo 5 tahun dengan bunga 9%. Dibayarkan per tahun setiap tanggal 1 Januari. Tingkat bunga pasar saat penerbitan sebesar 9%. Nah, untuk ini nilai obligasinya itu sebesar nilai prinsipal atau obligasinya itu senilai 100.000. Oke, per value-nya. Nah, untuk bunganya itu 9.000. Untuk pembayaran bunganya ini dibayarkan selama 5 tahun ya, yang mana dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Maka yang kita gunakan yaitu adalah rumus dari ini, value per. Next, langsung saja kita masuk ke perhitungannya, yaitu kita lihat. Nah, ini dia obligasi diterima. Oke, kita masuk di sini. Ini tadi. Nah, ini ya. Untuk present value prinsipalnya atau obligasinya itu 100.000 dolar ini dikalikan dengan 0,64993. Nah, 0,64993 ini kita dapatkan dari tabel. Jika dikalikan 100.000 dolar dikalikan 0,64993, jumlahnya yaitu adalah 64.993 dolar. Ini untuk present value prinsipal atau obligasinya. Untuk present value interest paymentnya atau interest pasarnya, bunganya itu sejumlah 9.000. Nah, untuk 9.000 ini kita kalikan dengan 3,88965. Itu kita dapatkan lagi dari tabel. Nah, jumlahnya yaitu adalah 35.007 dolar. Untuk total keseluruhannya yaitu adalah 100.000 dolar. Seperti itu. Next, ada lagi ya, kita akan melanjutkan pembuatan jurnalnya. Oke. Untuk pembuatan jurnalnya, jurnal umum pada tanggal 1 penerbitan 1 Januari 2011. Kas yang diterima oleh Landscape yaitu adalah sebesar 100.000 dolar. Nah, memiliki utang obligasi memiliki utang obligasi yaitu sebesar 100.000 dolar.
Untuk yang jurnal kedua, jurnal untuk mencatat biaya bunga per 31 Desember 2011. Biaya bunga obligasi itu berada di debit, kemudian utang bunga obligasi berada di kredit. Nah, untuk jurnal umum untuk mencatatkan pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2012, ini adalah bunga pertamanya. Utang bunga obligasi didapatkan berada di debit, kemudian kas keluar itu berada di kredit. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.